أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah wa syukurillah dan ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Semoga kesehatan, keberkahan, rahmat, hidayah, inayah tercurah kepada seluruh jemaah Masjid Baitul Anfar yang kita cintai ini, terutama di dalam kita berniat untuk bertolakul ilmi. Semoga niatan kita ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebentar kerusakan bukan pada pesawat televisi Anda. Baterainya habis tadi. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, sesuai dengan jadwal kita masuk kepada kitab Minhajul Abidin, yaitu kita lanjutkan tentang pengkajian kitab tentang tasawuf. Jadi ketika seseorang sudah menginginkan adanya suatu jalan bertakarub kepada Allah, menempuh jalan tasawuf, maka yang pertama ditempuhnya adalah yang sudah kita lewati, tanjakan pertama, yaitu tanjakan tentang ilmu dan ibadah. Dia belajar tentang ilmu, kemudian dia belajar tentang ibadah, bahwa ternyata di luar ilmu dan ibadah itu adalah batil. Jadi semuanya terpulang ke sana. Maka hidupnya akan penuh dengan bagaimana menuntut ilmu, kemudian mengamalkannya dalam bentuk ibadah. Ada orang yang berilmu tidak beribadah, sama saja itu sia-sia. Begitu juga sebaliknya, ibadah tanpa ilmu maka dia akan tersesat menuju kepada bid'ah yang benar-benar akhirnya menjauhkan diri dia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akan terjadilah taklid, kefanatikan yang tidak jelas juntrungannya, tidak bersandar kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Ilmu itu adalah akar dan pohonnya, sementara buahnya adalah ibadah. Setelah dia asik merasakan nikmat itu, rasa dalam ilmu, rasa dalam ibadah, tibalah menyadari diri ini dalam keadaan berdosa. Aduh, banyak sekali dosa-dosaku dan hilafku sebelum aku menyadari ini. Maka masuk dalam tanjakan yang kedua, yaitu tanjakan taubat. Nah, taubat begitu banyak. Taubat ini sampai akhirnya membuat diri dia asik dalam ibadah, menyadari tentang kesalahan-kesalahan. Kita sudah sampai kepada bab akhir taubat kemarin. Kita bahwa amma tasma'u qaulahu sallallahu alaihi wasallam khiyarukum kullu muttaqidin tawabin. Yang terbaik di antara kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah setiap orang yang menyimpang, terpaksakan menyimpang karena kelemahan syahwatnya, nafsunya, karena kelalaiannya di dalam menjalani ketaatan, kemudian dicoba dia tenggelam dalam perbuatan dosa, kemudian dia menyesali dan kemudian dia banyak bertaubat. Karena tidak mungkin ada orang yang luput dari dosa dan salah. Allah mengetahui preparat bahwa manusia itu terdiri dari orang-orang yang mudah lupa. Oleh karena itu, orang yang
dan kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan penuh penyesalan dan bermohon ampunan. Dan kita harus ingat wa tadzakkar qaulahu subhanahu wa ta'ala wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillahu ghafurur rahim. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapat Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ada di dalam surat An-Nisa ayat 110. Bapak-bapak, ibu-ibu, ingatkah kita kisah tentang Zunnun ketika itu umatnya menentang dengan keras kepada Nabi Zunnun, Nabi Yunus. Hai umatku, jangan kamu menyembah kepada berhala, sembahlah Allah. Lantas kata umatnya, hei Yunus, berhenti kamu. Udah datengin aja ajab yang kamu janjikan itu, yang kamu peringatkan itu. Ngambek Nabi Yunus. Langsung dia berdoa, berasumsi kepada Allah. Dia tinggalkan umatnya. Sampai di tengah laut, si kapal nggak mau maju, nggak mau mundur. Akhirnya sampailah Nabi Yunus harus dilempar ke laut dan dimakan ikan paus. Merenung diri Nabi Yunus ini di dalam perut ikan paus. Kemudian dalam keadaan gelap, penuh lendir ikan paus, tapi oksigen masih ada di mamalia ikan paus ini. Dia berdoa menyesali, oh aku telah meninggalkan berasumsi, ngambek, gak sabar. Maka dia baca doa-doanya yang sampai sekarang dia benar-benar termasuk kepada orang-orang yang didengarkan doanya oleh Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dibaca terus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Begitu juga contoh-contoh yang lain, yaitu Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, bagi orang-orang yang seperti kita ini, yang dhaif, yang mudah sekali berbuat dosa, mohonkan dengan doa-doa para nabi ini. Insya Allah, ketika kita berniat untuk taubatan nasuha, bukan taubat sambel. Tahu taubat sambel kan? Makan sambel itu enak ya, Bu ya. Waktu buka puasa ngomong kapok, tapi besoknya makan sambal deui. Nah seperti itu, tobat sambal itu diulang deh. Enggak, kita taubatan nasuha itu benar-benar menjauhi perbuatan dosa dengan seluruh jiwa dan raga. Nah oleh karena itu, setelah sampai asik kita beribadah dalam tobat, ternyata gak semudah itu lagi. Setelah dua tanjakan pertama ini, masuk tanjakan berikutnya. Ini yang ditulis dengan indah oleh di dalam kitab Minhajul Abidin, yaitu tanjakan ketiga, yaitu tanjakan berbagai perintah. Hari ini kita masuk tanjakan ketiga ini, terus nanti sampai tanjakan terakhir, puji syukur. Ada 7 tanjakan besar. Al-aqabatu tsalitsatu wa hiya aqabatul awaiq. Tanjakan ketiga yaitu tanjakan berbagai perintah. Tsumma 'alaika ya talibal ibadah, kemudian mesti bagimu wahai para penuntut ibadah, waffaqakallahu ta'ala bidaf'i. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepadamu al-awaiqi hatta tastaqima ibadataka, untuk menolak berbagai perintah hingga engkau bisa menegakkan ibadahmu. Wa qad dzakarna annal awaiqa arba'atun, dan sungguh kami telah menuturkan dari semua pengalaman
dirangkum dalam hal perintah ini, bahwa perintah itu ada 4. Ahaduha dunya wa ma fiha wa daf'uha innama huwa bitajarrudi anha wa zuhdi fiha. Perintah pertama adalah dunia dan segala isinya, dan menolaknya sesungguhnya hanyalah dengan melepaskan diri darinya dengan melakukan obatnya, yaitu zuhud daripadanya. Nah, ini perlu kita lihat ya, nanti diuraikan secara jelas. Jadi yang pertama disebutkan dunia, yang kedua perintahnya adalah makhluk. Orang itu bikin kita lupa aja dari jalan ibadah. Banyak kan macamnya, nanti kita bahas. Yang ketiga adalah syaitan. Syaitan udah mendeklarasikan, bahkan dikatakan di dalam Al-Quran, inna syaitana lakum adu mubin, musuh yang nyata bagi manusia. Dan yang keempat, yang paling susah adalah nafsu. Karena nafsu itu mengalir di dalam darah, pengennya leha-leha, pengennya bermaksiat, betul? Nah, pengennya males-males, ngapain ngaji, gitu. Ngapain baca Quran, ngapain sholat, pengennya duduk, diam, lagi puasa Ramadan di depan TV, pegang remote, duduk-duduk sampai nge-like. Akhirnya gak melakukan kebaikan apapun. Memang sengaja seperti itu. Akhirnya sama sekali tidak melakukan ibadah. Sekarang kita masuk yang pertama, perintah pertama, dunia. Bitajarrudi anha wa zuhdi fiha. Jadi di sini dikatakan sesungguhnya hanyalah dengan melepaskan diri darinya, dari zuhud padanya. Wa innama lazimaka hadza tajarrudu wa zuhdu li amroini. Dan sesungguhnya termestikan bagimu melepaskan diri dari pengaruh dunia itu dan zuhud ini karena 2 perkara. Kenapa pentingnya kita harus melepaskan? Ahaduhuma litastaqima lakal ibadatu wa taksura. Yang pertama dari 2 perkara itu adalah agar dapat tertegakkan ibadah untukmu dan dapat diperbanyak. Karena sesungguhnya menyukai dunia itu adalah menyibukkanmu. Dunia itu duit, rasa memiliki, mobil, rasa memiliki, jabatan, rasa memiliki. Padahal paling lama jabatan 5 tahun, tapi seolah-olah turun amal jabatan seumur hidup. Makanya jadi handshake, biasanya mau dengar ada kritik marah, dengar mau ada demo dikit langsung, ya semuanya itu ketakutan karena dunianya. Karena dunia itu akan membuat dirinya sibuk. Bagaimana mempertahankan popularitas itu termasuk sesuatu yang abstraksi dalam hal dunia. Apalagi kita nih laki-laki, ada istri udah cantik, udahlah bagus ngurus anak, udahlah bagus ngurus suami, ya dasar suami mata keranjang, cari daun muda. Dapat katanya daun muda, padahal daun layu. Coba dipikir-pikir nggak akan ada puasnya. Adapun lahiriah kita, maka disibukkan dengan mencari materi duniawi yang terlihat, yang terasa, yang teraba, yang nikmat. Ya. Dan adapun batinmu, maka disibukkan hati ini dengan kesibukan-kesibukan yang tak berujung, dengan berbagai keinginan dan bisikan hawa nafsu. Dan masing-masing 2 hal ini dapat mencegah kita untuk menjadi ibadah. Bagaimana lagi sholat Allahu Akbar, ingat sama bagaimana nih kiat-kiat kita berdagang agar kita dapat
jelas kalau begitu dilarang memiliki sesuatu. Oh, nggak begitu. Di dalam ajaran Imam Ghazali adalah bahwa yang dimaksud zuhud itu adalah zuhud yang sesungguhnya. Apa itu? Bahwa dia memiliki segala sesuatu itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika dia memiliki itu tidak ada rasa memiliki dirinya. Ini yang diajarkan juga di dalam pengajian al-hikam, di dalam ahli sufi-sufi yang lain yang mengatakan, termasuk di dalam Futuhatul Madaniyah fi Syu'abil Iman. Contoh Al-Bazazah, cabang iman, yaitu memakai pakaian sederhana. Seorang sanggup beli baju yang mahal, sanggup membeli emas batangan, emas perhiasan, mutiara dan lain sebagainya, tapi tidak dilakukannya. Dia hidup asal apa adanya. Maka itu adalah hidup sederhana yang diinginkan. Maka dia akan diberikan pakaian pembesaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Itu yang kita bahas kan di dalam Al-Bazazah kemarin, di dalam kitab Futuhatul Madaniyah. Sama seperti ini. Artinya satu, segala sesuatu yang ada di atas dunia yang dikatakan oleh dirimu ini adalah hakku, sertifikat milikku, BPKB mobilku, kemudian akte tanah punyaku, terus apalagi surat-surat obligasi milikku, duit yang banyak itu bukan punyamu, ini titipan Allah. Di dalam proses visi seorang mukmin adalah ad-dunya mazra'atul akhirat. Jadi ini akan aku pakai harta-hartaku ini di jalan Allah. Ngaji, bikin pengajian, bikin takjil, bikin ini, bikin itu, menolong orang, malah menolong handai taulan, untuk lahir. Itu maksudnya. Sehingga dengan demikian, Masya Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu ruhahu wa nawara dharihahu lagi ngaji, punya itu pakaian yang sangat bagus hasil pembelian orang. Ngabeloh muridna, oh bagus ya bajunya, tahu secara halus, pasti royal dia tuh murid. Panggil, jangan kata dia, mau bagus ya ambil. Itu maksudnya. Jadi tebahil itu yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak tertipu oleh dunia. Tapi kebanyakan manusia tertipu oleh dunia, mengatakan bahwa ini segala sesuatu milik, sehingga kondisinya disibukkan dengan yang merasa milik. Bahwa segala sesuatu kita gak bawa apa-apa. Ini baju ini, sarung ini, kopiah ini, kacamata ini, semuanya ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya menyadari yang harus dipakai untuk ibadah. Contoh lain lagi adalah ada kisah terkenal, dan ini kisah nyata di Indonesia. Ada seorang haji, saudagar kaya, datang dia ke mana-mana, nyumbang masjid, bikin pesantren, nyumbang sana, nyumbang sini, anak yatim banyak semuanya. Terus datang orang Jakarta, Pak Haji, saya mau tanya sama Pak Haji. Jangan menanya apa. Saya mau tanya bagaimana cara Pak Haji membenci dunia. Pak Haji langsung berkerenyit nih dahinya. Siapa bilang saya mencintai dunia? Saya apa? Benci dunia? Saya sangat mencintai. Sekarang saya nyumbang itu. Saya pinjamkan sama perniagaan di jalan Allah. Ngerti dia? Sama ayat-ayat perniagaan di jalan Allah. Ini saya bangunkan masjid, saya pinjamkan kepada Allah. Nanti di akhirat, nah visinya akhirat, sehingga nanti aku dibangunkan istana yang megah,
yang semuanya itu bermanfaat untuk diri. Masya Allah. Nah, pengertian inilah yang mahal bagi seorang mukmin. Nah, inilah yang disebut zuhud. Ya, paham ya di sini ya. Jadi nggak boleh salah dalam melihat, oh kita kalau begitu namanya zuhud. Saya benci semua, benci sama dunia. Akhirnya dia pakaian busuk, robek-rombek semuanya, membiarkan diri dalam keadaan yang tidak berdaya sama sekali. Akhirnya umat Islam semuanya mikirnya begitu. Akhirnya pergi ke sana, pergi ke sini, mengembar, oh saya pengen tasawuf. Ya hati-hati. Kenapa? Kamu tuh khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-iman bila wa naf'il muslim. Manfaat kamu bagi pengembangan madrasah bagaimana, manfaat kamu, tenaga kamu, pikiran kamu bagi agama ini mana? Bagi lingkungan ini mana? Sementara kamu terkesiap di dalam nafsu yang syir, yang halus di dalam hatimu mengatakan bahwa saya telah melakukan itu, tapi tidak ada manfaatnya apa-apa. Padahal Allah menginginkan bahwa seorang mukmin harus bermanfaat, karena itu yang tinggi kedudukannya. Jadi di sini langsung ini mah sudah pakai baju rombeng, kemudian robek-robek, bulu ketek keluar. Begitu udah sholat di sebelahnya, aduh bau wae. Itu bapak-bapak ibu-ibu maksudnya di sini. Padahal Allah itu maha suci, bukan menyukai yang bersih, sementara dirinya dalam keadaan kotor seperti itu. Bukan seperti ini bapak-bapak. Wa inna mislat dunya wal akhirah kamisli durataini, dan perumpamaan dunia dan akhirat seperti perumpamaan dua istri. Itu disebutin di sini. Ya. In ardoita ihdahuma asqatal ukhra. Jika engkau merasa rela berbahagia dengan satu istri, salah satu seorangnya, niscaya engkau akan marah, tidak menyukai dengan yang lainnya. Bukan begitu ibu-ibu? Kamu dimadu ya bu? Allah langsung bersemangat ya. Nah bagi yang suka madu harus ngerti bahwa kondisi ini nggak mudah ya. Wa innahuma kal masyriqi wal maghribi bi qadri ma tamilu illa ihdahuma a'rata 'anil akhirah. Dan sesungguhnya dunia dan akhirat itu seperti arah timur dan barat, dengan seukuran apa yang engkau melangkah menuju ke salah satu dari keduanya. Pasti engkau berpaling dari yang lainnya. Kalau kita ke timur berarti akhirat ke barat. Gak bisa. Adapun kesibukan dunia pada lahiriah, maka sungguh telah diriwayatkan oleh Abi Darda radhiyallahu anhu annahu qala zawaltu an ajma'a bainal ibadah wat tijarah falam yajtami'an fa aqbaltu 'alal ibadati wa taraktu tijarah. Aku berusaha, Abu Darda, menggabungkan antara ibadah dan dagang. Lalu keduanya tidak bisa bergabung. Maka aku memfokuskan diri atas ibadah dan aku meninggalkan perdagangan. Saking ingin zuhudnya. Nanti dijelaskan ke selanjutnya, jangan salah di dalam mengambil kesimpulan. Harus diingat di dalam kehidupan kita, ilmu dan ibadah, selain itu batil. Ibadah bekerja, nah dagang niatnya untuk ibadah. Jadi pedagang yang jujur, menyenangkan kepada pembeli dengan senyum, dengan servis, maka hasilnya uang. Uang yang didapat seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Orang Romawi dagang sama Abdurrahman bin Auf.
Semuanya nyari Abdurrahman bin Auf karena harga paling murah, kualitas paling bagus, servis layanannya juga yang terbaik. Maka pada saat itu, setelah dapat duit yang banyak, Abdurrahman bin Auf itu pulang bawa duit yang banyak, dia gedor saudara-saudaranya. Siapa yang butuh uang nih ambil, siapa lagi ambil, dihabiskan untuk semuanya. Dia hanya mengambil untuk makan dan minum sehari. Tapi apa yang terjadi? Semakin banyak orang-orang yang ingin berdagang padanya, dikasih rizki lagi. Karena ingat, rizki itu bukan dari gaji, rizki itu bukan dari pendapatan duit yang kamu punya. Rizki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuknya sehat, anak balagu, itu rizki. Sehingga Allah sudah menetapkan. Tapi sekarang seolah-olah diklik otak kita dengan Zionis, pemikiran modern, pemikiran liberal, pemikiran barat, ekonomi barat. Akhirnya mikirnya hanya duit. Sekarang apa yang nggak ada dengan riba? Semuanya bilang riba toh. Coba pikir, apa? Pinjam pengen sesuatu harus dengan riba semua. Masya Allah, ya, alhamdulillah min. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu qala law kanata mujtami'aini li ahadin ghairi la anta ma'ana li lima a'zani Allah subhanahu minal quwwati wal laini. Sayyidina Umar radhiyallahu an bahwasannya beliau berkata, jikalau dunia dan akhirat dapat berkumpul pada orang selainku, niscaya pasti akan terkumpul keduanya pada diriku. Karena sesuatu yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diriku, yaitu berupa kekuatan dan kelenturan. Kelenturan itu elastisitas, elastis, mampu menyesuaikan diri dengan perintah Allah. Jadi seandainya dunia itu bisa disatukan dengan akhirat dalam pemikiran otak manusia, kita hidup harus seimbang. Salah bapak-bapak ibu, salah. Kita parsial itu. Parsial itu maksudnya begini. Ini biar paham ya bapak-bapak ibu-ibu. Hidup harus seimbang, dunia akhirat. Supaya apa? Supaya orang itu terbagi dalam dua fokus. Padahal Allah nyuruh di dalam Al-Quran, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan kekal. Sementara dunia, innamal hayatad dunya illa la'ibun wa lahun. Sesungguhnya kehidupan di atas dunia permainan dan senda gurau. Perhiasan dunia seperti anak dan lain sebagainya, itu nanti kita bahas. Itu menyuruh kita untuk melupakan kepada Allah. Jadi bagaimana sikap kita? Sikap itu udah jelas, semuanya akhirat. Maka dunia ini akan mengejar dan tergila-gila atas dirimu. Jabatan akan mengejar dirimu, padahal ambisinya ada. Kenapa? Allah yang mengaturnya. Pemahamannya seperti itu. Hidup, berdagang enggak. Tetapi Allah yang akan menggerakkan hati orang untuk membeli barang daganganmu. Semuanya itu adalah Allah, dan tujuan kita adalah akhirat. Wirid, zikir, sholat fardu, sholat sunnah, bekerja, itu ibadah. Innamal a'malu binniyat. Jadi nggak benar pemikiran seseorang yang berkata aku benci. Saya pernah minta nasihat yang dalam sekali sama Abi Tamrin, berdiskusi lama sekali. Pada saat itu akhirnya jadi ngaji tentang
ketika diri ini ditimpa guncangan tentang jabatan. Betapa saya sangat ingin melepas jabatan ini. Aduh, aku ingin beribadah. Aku ingin ngaji saja seharian bersama dengan Abi, menemaninya seperti halnya murid-murid yang lain. Lantas menghadap kepadanya, saya pengen ngaji begini-begini. Dijelaskan. Kamu tuh belum ngerti ya, berarti. Ini kan saya harus membenci dunia. Enggak begitu, salah mengambil kesimpulan. Allah mengatur manusia sesuai dengan kehendaknya dalam bentuk amanah. Diberikan kamu baju mahkota dalam bentuk amanah. Amanahmu adalah sebagai pejabat, sebagai direktur. Terus kamu artinya berada di tempatkan Allah di dunia asbab. Apa itu asbab? Saya harus mencari mata pencaharian saya harus mencari hidup saya supaya bekal anak sekolah, bekal untuk membangun lingkungan, untuk ini dan itu, beli mic, ya kan? Ini salah satunya. Beli speaker supaya bagus speaker untuk dakwah. Itu kamu masih ada di dunia asbab. Darajatmu masih darajat asbab. Nanti Allah akan sampaikan kepada tajrid, yaitu Allah mencukupkan segala sesuatu dengan perasaan qanaah dari dirimu. Kamu akan merasakan pada saat itu tidak perlu lagi asbab, nggak perlu lagi mencari-cari. Nah, pada saat itu Allah saja yang mengatur, jangan kamu mengatur Allah. Karena harus ada tahwid di dalamnya, yaitu mau diatur oleh Allah. Jadi jangan berijtihad atas akalmu. Kamu telah melakukan ijtihad atas dirimu, dan ijtihad ini bisa merupakan nafsu yang syir. Tuh dia, tipu daya syaitan, berkelebat dengan nafsu. Oh begitu maksudnya. Baru paham. Artinya sekarang jalannya hidup sesuai dengan apa yang telah diberikan. Jadi tidak lari dari tanggung jawab. Nah kemudian wa amma syughluha bil qalbi wa huwal batin limakanil iradati fama wiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun penyibukan dunia pada hati yaitu batin karena sebagai tempat berbagai keinginan pengen sesuatu yang baru, sudah punya mobil Toyota Kijang, pengen Alphard. Udah pengen Alphard, pengen Lamborghini. Udah gitu pengen Ferrari. Ferrari itu bahasa Sunda ya. Kita dari bahasa Sunda Ferrari. Kalau dari bahasa Amerika Ferrari. Bahasa itu pakai FF Panta gitu. Nah, bahasa Sunda bisa. Ya. Maka ada hadis yang diriwayatkan oleh Nabi bahwasanya beliau bersabda, "Man ahabbad dunya adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu fa athiru ma yabqa ala ma yafna." Siapa saja yang mencintai dunianya maka akan membahayakan akhiratnya. Nasihatnya nih dari Nabi. Ya. Dan siapa saja yang mencintai akhiratnya maka akan membahayakan dunianya. Maka pilihlah sesuatu yang kekal atas sesuatu yang fana. Nih petunjuk. Artinya apa? Kita disuruh benar-benar berpikir tentang visi kita akhirat karena dia kekal. Sementara yang fana dunia bagaikan fata morgana, rasanya ada air dikejar begitu sampai hilang sudah, nggak ada apa-apanya. Loh, nggak ada apa-apa ya, cuma ini aja. Pengen rumah yang gede, coba
Coba pikir, ada teman umur sudah 55 dulu, karena dia merasa sanggup, dia beli tanah 1.500 meter, dia bangun rumah yang gede, bak istana sampai 3 tingkat, bagus benar, ada kolam renang, bikin akuarium juga, akuarium yang gede, bukan gede, ya. Udah gitu dikasih ikannya ikan laut, pokoknya bagus semua. Pembantunya ada 10. Kenapa? Belum lagi satpam, termasuk sih satpam 10. Saya mikir gede-gede amat ini rumah. Anak-anak di mana? Di Amerika. Dan dia pada saat itu menjabat sebagai salah satu direktur BUMN. Nah, umur 58 tahun masih bikin rumah. Begitu umur 60 tahun mau mendekati pensiun, belum jadi. Kurang aja. Begitu 60 tahun pas pensiun, baru tuh jadi. Begitu jadi dia buat pesta ya, ngundang sana ngundang sini. Begitu udah pensiun, satu-satu dipacelin kembali yang 10. Namun tetiasa gaji, akhirnya lumayan gede, modal ngepelnya lira modal ya. Baru dia bilang, pengen dong, tolong cariin pembeli. Kenapa? Sebabnya tertipu dengan dunia, sibuk saja. Dulu kamu belum pergi haji. Seharusnya kamu dulu kalau punya duit itu, kamu pergi haji, karena itu adalah wajib bagimu. Sekarang kamu udah sakit, encok gara-gara ngepel. Ayo, begitu manusia mudah tertipu oleh dunia. Mudah-mudahan kita tidak tertipu. Nah, sedikit ulasan ini mudah-mudahan membuat diri kita makin memahami, jangan tertipu oleh kehidupan di atas dunia. Alhamdulillah, besok kita minggu depan kita